Perang Topat adalah sebuah acara adat yang diadakan di Pura Lingsar. Dalam pura ini terdapat dua bangunan besar, yaitu Pura Gaduh sebagai tempat persembahyaan umat Hindu dan bangunan Kemali yang disakralkan sebagian oleh umat Muslim. Perang ini merupakan simbol perdamaian antara umat Muslim dan Hindu. Acara ini biasa dilakukan pada sore hari pada tanggal 15 bulan ke-7 penanggalan Sasak. Sore hari merupakan puncak acara yang dilakukan setelah sholat asar atau yang dalam bahasa Sasak disebut Rara Kembang Waruk. Salah satu prosesi dalam Perang Topat ini adalah ngelinding kau, yaitu mengarak kerbau mengelilingi Kemalik dan Pura Gaduh sebanyak 3 kali. Filosofi hewan kerbau dipilih sebagai hewan yang diarak adalah karena bagi umat Hindu, sapi merupakan hewan yang disucikan, sedangkan umat Muslim mengharamkan babi, sehingga kedua belah pihak memilih hewan kerbau sebagai bentuk toleransi antara umat beragama. Perang yang dimaksud di sini adalah saling melempar ketupat di antara masyarakat Muslim dan Hindu. Ketupat yang telah digunakan buat perang seringkali diperebutkan karena dipercaya dapat membawa kesuburan bagi tanaman agar hasil panen maksimal. Walaupun nanti ada yang terluka karena lemparan ketupat, namun tidak ada dendam maupun pertikaian. Yogyakarta merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya alat musik gamelan. Gamelan Yogyakarta terdiri dari beberapa instrumen. Setiap instrumen yang ada memiliki makna yang berkaitan dengan kehidupan. Instrumen tersebut antara lain: 1. Kendang. Kendang sendiri memiliki filosofi ndang sebagai arti agar bersegeralah dalam beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Yang kedua, bonang. Bonang memiliki bunyi nang saat dimainkan. Bunyi tersebut memiliki arti bahwa setelah manusia lahir, manusia harus berpikir dengan hati yang jernih. Yang ketiga, saron. Berasal dari bahasa Jawa sero yang artinya keras. Saron mengajarkan manusia agar senantiasa lantang dalam menyuarakan kebenaran. Yang keempat, gender. Berasal dari kata gendero atau bendera sebagai simbol permulaan, memiliki filosofi sebagai permulaan kehidupan. Yang kelima, gambang. Berarti seimbang dan jelas, menunjukkan adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan melestarikan kebudayaan Indonesia, kita berharap agar kebudayaan Indonesia tidak akan punah. Oleh karena itu, ayo podo nguri-nguri kebudayaan Jawi kanthi tansah setiti. Indonesia terkenal akan keindahan alam yang mempesona, salah satunya di Pulau Morotai, Maluku Utara. Pulau Morotai merupakan salah satu provinsi di Maluku Utara dan merupakan pulau yang paling utara di Indonesia. Pulau Morotai memiliki kekayaan alam seperti emas, biji, dan lain-lain. Selain itu, Pulau Morotai juga memiliki potensi wisata bahari yang mempesona. Karena keindahan alamnya, Wonderful Indonesia menjuluki Pulau Morotai sebagai surga tropis di Maluku Utara. Tari kecak. Tarian ini berasal dari Pulau Bali. Tarian ini diciptakan oleh Wayan Limbak. Tarian ini juga sering dikenal dengan tarian Sanghyang yang dibawakan dalam upacara keagamaan. Para penari akan kerasukan sehingga dapat berinteraksi dengan para dewa dan leluhur mereka. Para penari ini akan digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada leluhur. Saat sedang kesurupan roh, mereka akan menunjukkan berbagai gerakan yang sangat tidak terduga. Tubuh mereka akan dikenai api, tetapi mereka akan tetap kebal dan tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Tari kecak biasanya menceritakan tentang peristiwa dalam epos Ramayana atau Mahabharata. Tari kecak juga mengandung pesan moral, salah satunya itu kesetiaan. Kesetiaan Sinta kepada suaminya Rama. Ada juga burung Garuda yang rela mengorbankan sayapnya untuk menyelamatkan Sinta dari cengkraman Rawana. Indonesia negara dengan beragam budaya. Indonesia negara dengan beragam suku, ras, agama, dan bahasa. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Semboyan pemersatu bangsa dari ujung Sumatera hingga ujung Papua. Indonesia bukan sekedar negara, tapi Indonesia surga dunia. Indonesia sekali merdeka, tetap merdeka.